المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قل ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكفرون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إني قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ربنا وحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. رسول السلام على
lagi sama-sama. Apa itu makna rezeki? Satu sama terhubung. Alhamdulillah, ini kajian makna rezeki adalah kajian supaya kita mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Mau rezeki berkah berlimpah? Kalau mau rezeki berkah berlimpah harus semangat ngadepinnya. Allah mau kasih rezeki kita yang deras, yang berkah berlimpah, bukan sekedar dapat penghasilan UMR ya. Berapa UMR ini penghasilan? 5 juta. Nah, 4 juta 600 sebulan. Nah, tapi ini Allah mau kasih lebih dari itu. Rezeki buat kita terbatas setelah kita menjalani daripada kajian makna rezeki ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati dan kami kita cintai bersama Syekhuna Ustaz Murjaya sesepuhnya Kiai Jatisari, dan yang saya hormati Ustaz Musi, Ustaz Saiful, dan para asatid yang bergabung dalam Majelis Jubaidah ini, yang kiranya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sampai hari ini belum kenal personal masing-masing, tapi dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita pertama-tama mengucapkan segala puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan. Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman serta Islam. Kita berkumpul pada hafalatul mubarakah ini dalam kegiatan rutin Majelis Jubaidah Jumat ini, yang insya Allah kita semua diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan daripada syafaatnya Nabi kita besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang terpilih hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ini melanjutkan daripada kajian yang disebut makna rezeki. Ini adalah satu ilmu yang selama ini saya jalankan, dan saya belum pernah mendapat ilmu seperti ini di pondok-pondokan pesantren sebelumnya. Ini yang ilmu yang bersanad kepada Kiai Abah Muntasir Pandeglang Banten, dan juga diteruskan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Nasrullah bin Haji Najmuddin, beliau tinggal di Depok. Ya, ini satu bahasan ilmu yang membahas bagaimana cara dahsyat dengan cara Allah. Yang lalu, minggu lalu ada yang hadir minggu lalu, yang hari ini baru datang. Hadir semua ya. Bahasan minggu lalu yaitu jurusan pertama perisai rezeki. Sudah diperhatikan perisai rezeki? Apa perisai rezeki? Apa itu perisai rezeki? Baibul apa? Nah, lupa ya baru minggu kemarin. Seminggu lupa ya Allah. Ini belum, insya Allah lah yang seperti ini saya rutinkan. Tapi tergantung majelis musyawarah, kajian ini mau diteruskan setiap minggu atau kalau ada cuma kenal aja. Kalau ada cuma kenal aja, insya Allah nih baru belajar sampai kulit, belum tahu buah. Apa buahnya hasil? Saya berdiri di sini, saya bergabung di sini dalam Majelis Jubaidah ini. Dulu mah orang kecil lah ya, barangkali ya. Kenal benar siapa dulu dah. Saya dulu kayak apa kenal benar ya. Tukang cukur. Tukang cukur, jualan galon isi ulang dan lain-lain. Insyaallah alhamdulillah. Ngomongnya belum bisa. Nah ya, saya ketemu dengan guru Ustaz Nasrullah baca ilmu ini. Ya sekarang Allah angkat derajat kami semua, dan insya Allah semua untuk namanya makna rezeki ini satu sama terhubung. Artinya apa? Apa yang Allah kasih anugerah kepada kami sekeluarga, saya juga hambanya Allah yang tidak ada bedanya dengan para anggota majelis. Punya mata dua, punya hidung bisa mencium, mulut bisa bicara. Kita semua adalah makhluk-makhluk yang sama-sama Allah ciptakan, tidak ada bedanya. Hanya yang beda apa? Gampang lupa. Rezeki kalian. Sama pada dasarnya rezeki kita semua dikasih.
hanya mungkin ada kadar berbeda-beda. Tapi insya Allah dengan belajar ini satu sama terhubung. Apa yang saya rasakan, apa yang anugerah Allah berikan kepada kami, semua anggota majelis bisa merasakan. Amin. Bisa dapat rezeki yang berlimpah, kehidupan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, umroh berkali-kali, dengan penghasilan pun minimal 500 juta sebulan. Mau? Mau. Mau 500 juta sebulan? Mau. Apa kurang ya? Itu mini bisa tinja itu. 500 juta sebulan, bulan ini beli Avanza, bulan depan beli Pajero, bulan depannya lagi, nah di bulan ke-10 bangun rumah 3 kali besaran daripada itu. Mau kira-kira ya? Rubicon. Rubicon. Lagu dong banyak. Nah, ini saya bahas sedikit yang bisa lihat layar. Buku ini, diciptakan Mana Rezeki ini ada buku yang telah beredar yaitu Rahasia Mana Rezeki karangan Ustaz Nasrullah. Buku ini mengubah kehidupan, telah mengubah ribuan orang. Nah, ini ada beberapa testimoni. Satu, hidup ajaib setelah jalankan materi rezeki. Utang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Nah, ini testimoni asli dari salah satu member Mana Rezeki, Bang Ahmad di Jakarta. Terus ada lagi nih Ibu Siti Balikpapan. Setelah saya jalankan salah satu jurusnya, 7 hari pada Lebaran suaminya dapat proyek 1,5 miliar. Di Ibu Siti Balikpapan. Terus luar biasa lagi selain mengenai Mana Rezeki, hidup jadi enteng, tiba-tiba ada yang dilamar. Ini testimoni Bu Eri Surabaya. Bu Eri Surabaya ini termasuk gadis merdu lah, perawan tua. Beliau usia 45, lama itu menunggu jodoh belum ketemu-temu, tapi begitu dari Mana Rezeki tiba-tiba ada yang melamar, bahkan berebut yang melamar ada 4 orang. Tuh, dasar. Terus ada lagi setelah mengikuti seminar Mana Rezeki, menjalankan salah satu jurus, 3 hari kemudian bisa dapat hadiah umroh gratis. Udin lamar Udin. Itu Ibu Nurdina dari Sengkang. Ada lagi yang sudah 8 kali mengikuti training Mana Rezeki, nggak pernah bosan, belum hasil keajaibannya. Terus mengikutinya, omsetnya tiba-tiba ratusan juta dan keliling dunia. Beliau itu cuma Bu Atik ini cuma seorang pedagang nasi uduk setiap pagi. Tuh, omset kalau ngikut ratusan juta ngikut per minggu aja nyampe nggak? Bardal. Nyampe 100 juta seminggu jual nasi uduk nyampe. Sampai harinya. Nah, ini beliau cuma seorang pedagang nasi uduk. Kok bisa keliling dunia. Jual warungnya. Begitupun saya menceritakan keajaiban yang pernah saya alami. Pernah mengikuti seminar Mana Rezeki waktu itu di Rawamangun. Alhamdulillah, sepulangnya dari sana 2 minggu kemudian kami bisa berangkat umroh sekeluarga. Itu di luar prediksi dan tidak ada tabungan. Begitupun saya tinggal di tempat ini yang saya alami, menghayal ingin rumah seharga 4 miliar hanya dengan duit 50 juta di kantong. Saya bangun rumah ini seharga 4 miliar RAB. Mengukur jam timur nih. Nah, itu keajaiban yang luar biasa, salah satu yang telah kami dapat setelah benar-benar belajar ilmu Mana Rezeki. Kalau testimoni seperti itu disampaikan, kira-kira para jemaah majelis Juwaidan mau alamin asam, mau keajaibannya mau. Nah, dijalankan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Ditanya minggu ini lupa. Apa itu tulisan kayak gitu? Bagaimana Hanya ada itu minggu udah lupa. menghindari diri dari dosa. Karena selama ini yang menutupi rezeki kita berlimpah dari Allah adalah cuma perkara dosa. Dosa bener. Kita ingin mengharapkan surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya. Tapi syaratnya masuk surga apa? Tidak boleh ada dosa. Praktek sudah saya sampaikan kemarin, yaitu apa? Melakukan apa? Sholat tobat. Jangan sekali, 2 kali. Dosa kita berjibun. Dosa saya mungkin lebih banyak daripada jemaah di sini. Kalau jemaah dosanya sedikit. Banyak kan? Banyak yang lagi makan tahu. Jadi apa yang jurus pertama minggu lalu sampaikan, yaitu buka
perisai, jauhkan diri kita dari dosa. Itu syarat kaya gampang segampang itu. Soalnya mudah-mudah mulu kita dijauh. Tuh, adakah keajaiban? Allah ceritakan keajaiban para nabi, para wali itu di dalam Al-Quran. Untuk apa kisah-kisah ajaib dalam Al-Quran itu Allah turunkan? Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan. Al-Quran itu tidak cukup dibaca, beli yang paling mahal, dipajang di lemari kaca, hanya dilihatin setiap hari. Ya, satu rumah kalau ada Al-Quran bisa tambah berkah. Berkah itu bilang dibaca, bukan jadi pajangan. Setelah dibaca, ya kan? Dipraktekkan. Kalau dapat resep, bikin rendang enak, bikin nasi goreng enak, ditulis sama si tukang masak. Bang Ali mau belajar, minta resep. Setelah dikasih dibawa pulang tuh resep. Disimpan, dibaca sekali, disimpan, cuma dihayal, enak banget tuh rendang. Resepnya udah dikasih. Kira-kira kalau itu resep tidak dipraktekkan, apa bisa merasakan? Ya tidak, sama seperti ilmu ini. Hari ini bukan ngaji mungkin, tapi ngaji praktek. Ngaji praktek, apa yang disampaikan, dijalankan. Supaya apa? Harapan saya sebagai yang menyampaikan adalah supaya para jemaah yang mendengarkan bisa praktek seperti apa yang sudah saya lakukan. Itu tujuannya. Guru pun begitu. Di sekolah mengajarkan matematika, fisika, bahasa Inggris. Alhasil harapan si guru apa? Supaya murid yang mendengarkan itu bisa menguasai apa yang guru itu kuasai. Ini adalah ilmu. Maka rezeki adalah konsepnya. Duduk diam, rezeki datang. Selama ini sudah duduk diam, rezeki datang. Ayat Diibaratkan ya. ngayap mulu. Diibaratkan selama ini yang kita didapat dari orang tua adalah ayo toh sekolah yang tinggi, yang pintar, biar nanti kerja yang enak. Ya doktrinan begitu ya. Kerja yang enak apa berharap kerja pada satu perusahaan dapat gaji yang enak 10 juta, 20 juta, 30 juta. Berhitung dah. Kalender dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Gaji UMR atau 2 kali UMR 10 juta sebulan. Tanggal 1 sampai 30 kira-kira habis sebulan. Habis nggak? Gaji 10 juta. Yang anak 2, anak 3, anak 4. Ya, habis. Buat diri sendiri ngerokok, transport, buat istri beli make up, buat anak sekolah, buat pendidikan dan lain-lain. 10 juta dari tanggal 1 sampai 30 cukup apa enggak? Kagak. Lebih nih kan habis. Kenapa? Selama ini kita ibaratkan rezeki kita adalah kupu-kupu. Gimana konsep kupu-kupu? Piculan motor. Ya, kupu-kupu ada penerbangan itu rezeki. Kita mau rezeki, kira-kira dikejar apa enggak? Ditakut apa enggak kalau rezeki? Nah, diibaratkan menangkap kupu-kupu itu rezeki kita, itu adalah yang kita cari selama ini. Punya alat namanya keranjang buat menangkap kupu-kupu. Apa alat ini? Ini adalah profesi. Yang ustaz, yang guru, yang rapper, supir gojek, dosen dan lain-lain punya keranjang namanya alat penangkap kupu-kupu. Mulai bekerja. Pergi pagi, kejar. Pulang sore, kurang, tambah lagi lembur. Kurang lagi, nginep keluar kota buat cari rezeki. Dari pagi sampai ketemu sore, sore ketemu malam, malam kadang-kadang karena si malam begadang karena security, pulang pagi. Yang dikejar segitu aja. Setelah kupu-kupu itu ditangkap, bawa pulang. Ya, ini rezeki yang kita dapat, bawa pulang. Rumah kita adalah keranjang tempat menyimpan kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimasukkan, apa selamanya ditutup. Enggak punya kebutuhan ya. Setelah dapat kita buka ke kantong. Ada 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Keluarin 1, keluar 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu kupu-kupu udah habis. Ya, rezeki kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 seperti itu konsepnya. Bagaimana caranya supaya tidak lagi kejar rezeki, supaya kita tidak lagi kejar pakai profesi dari rezeki kita, supaya lebih dari cukup.
Kira-kira bagaimana caranya supaya kupu itu datang? Tidak lagi dikejar. Ini pakai ilmu ini, duduk diam, rezeki datang. Supaya menciptakan rezeki itu tidak lagi kita kejar, kita apa lakukan? Ciptakan taman. Apa itu tamannya? Diri kita. Perindah diri kita, perbagus diri kita, banyak ibadah lain-lain. Terutama mendekatkan diri kepada Allah supaya apa? Kupu-kupu ini akan mendatangi taman-taman yang indah. Ya, artinya rezeki ini tidak lagi kita kejar-kejar pakai keranjang, pakai profesi, tapi duduk diam rezeki datang. Setelah taman kita indah, kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu dia hingga di taman yang indah, apa sih kupu? Betah, mampir teman-temannya. Itulah konsep hidup dia rezeki datang. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang mengupas bagaimana caranya mendatangkan rezeki, duduk diam rezeki datang. Supaya kita apa? Rezeki berlimpah, patokannya apa? Kaya. Ya, mau kaya. Mau saja konyol itu. Nah, di Ustaz Solo mah katanya jangan kejar-kejar dunia. Buat apa kaya? Wah, Nah, harus paham dulu pengertiannya. Selama ini mendapati dunia. Kalau ada di dalam dunia, perlu nggak fasilitas dunia? Perlu ya. Yang udah punya motor kurang apa? Kurang mobil. Yang udah punya 1 kurang apa? Kurang 2 dan seterusnya. Yang sudah bisa berbagi dengan keluarga kurang apa? Kurang sedekah keluar yang banyak. Kalau kita sudah ketahuan lupa. Ini kok punya aduh, mainan aduh lagi. Ya kan? Berbagi-bagilah dengan yang lain. Ya, kalau mengharapkan cuma penghasilan selama ini dengan instansi pemerintah umpama atau mengandalkan profesi yang kita punya, akhirnya ala kadar cuma cukup. Kita maunya rezeki yang lebih dari cukup supaya diri sendiri bisa tercover, anak istri bisa tercover, kuliah sekolah juga tercukup, juga bisa berbagi-bagi di luar. Nah, inilah ilmu manut ini, yaitu di dalam patokannya seperti kemarin saya sebutkan minggu lalu. Ini ada di dalam surat Al-Mu'min dalam surat di dalam ayat 23. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa 'allaqaha nabatan hasanan. Faqabbalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wa zada 'indaha rizqan. Qalat ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, patokan daripada keajaiban ilmu konservasi rezeki itu landasan-dasarnya adalah surat Al-Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Dan Allah menerima dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Nabi Zakaria pemelihara. Ulama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab. Setiap kali, setiap saat Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqan. Di sana sudah terdapat makanan. Padahal Maryam ini tidak keluar rumah. Maryam tidak masak, Maryam tidak belanja, apalagi pesan kopo. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk dalam mihrab Maryam, kok sudah ada? Sehingga Zakaria bertanya, oleh Maryam, anna laki ada? Ini dari mana datang? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka si Maryam bilang, ini dari mana? Dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada seseorang secara tahu bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kalau kita menghitung-hitung, gua kagak kerja, kagak makan, kira-kira begitu ya? Betul. Sehingga patokan cari rezeki itu dengan cara bekerja. Padahal Allah tidak meminta seseorang untuk bekerja. Tapi untuk apa? Wajib robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang keyakinan yang nyata. Keyakinan yang nyata yang bagaimana? Kira-kira bahasa. Yakinan yang nyata bagaimana? Kita mengucap sekejap belum Allah kasih. Udah belum? Udah begitu belum? Belum. Nah, ini ilmu untuk mencapai ke sana. Duduk dia rezeki datang. Artinya apa? Sehidup itu semudah nyata. Apapun yang kita ingin keluar dari lidah kita jadi.
Bim Ya, salah itulah bim. konsep magnet rezeki. Bim salah bim. Ya, surat Al-Imran ayat 37 yaitu landasan magnet rezeki. Nah, ada mukjizat untuk para nabi, ada karomah untuk para wali, dan kita umat adalah mencapai makmur. Mukjizat para nabi apa? Rasulullah bisa mengeluarkan dari jemari tangan. Nabi Musa bisa menghantarkan tongkatnya menjadi ular dan membelah lautan. Nabi Ibrahim tahan sama api. Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Itu mukjizat-mukjizatnya yang Allah berikan kepada para nabi. Ada ceritanya semua di mana? Di dalam Al-Quran. Aromah para wali sudah diceritakan di film-film. Para wali bisa menggelar sajadah di atas air, bisa sholat di atas langit. Nah, kira-kira mukjizat untuk para nabi, karomah untuk para wali, kita bisa nggak mendapatkan seperti beliau-beliau? Nggak bisa. Bisa. Bisa ya. Namanya maunah. Belum nyampe. Keajaiban dan testimoni pertama disebutkan, keajaiban yang saya lakukan bukan saya ceritakan, gembar-gembor sama di mata orang lain. Alhamdulillah saya dikasih mukjizat, duit 50 juta dapat rumah seharga 4 miliar. Bukan mukjizat, itu namanya maunah. Keajaiban buat kita, hamba-hambanya Allah dan umatnya Rasul. Jadi kalau punya keajaiban, jangan nyebut kata punya mukjizat atau punya karomah. Kalau karomah buat para wali, kalau kita mau walaupun wali, tapi bilangnya kita mendapat mau. Kita para wali bukan, terutama laki-laki. Wali. Wali, maksud wali, anaknya udah sekolah, jadi wali murid. Nanti yang udah para sepuh sini apa yang udah punya anak, wali nikah buat anaknya kan gitu. Entah itu wali dalam bahasanya seperti apa, tapi anggap aja kita menganggap kita wali ya, wali secara logika aja. Ya, intinya supaya belajar ilmu ini tadi duduk diam rezeki datang. Bagaimana caranya? Kalau sekarang kan udah ngaji nih di Majlis Jubaida, pulang harus ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Ilmu yang didapat. Kita dapat ilmu praktek. Supaya apa yang saya rasakan, guru saya rasakan, bisa semua merasakan. Ya enggak lagi kan kejar-kejar kupu-kupu, pagi pulang sore, ngojek dari pagi sampai ketemu maghrib, ketemu lagi mau subuh untuk ngejar 50 trip dikali 5.000 berapa per hari? Wah. Saat panas, ngeri kesangan juga udah keluar darah kali. Cuma berjuang buat keluarga, cari-cari rezeki, menangkap kupu-kupu dari pagi ketemu malam tadi. Jadi mulai sekarang pulangnya dari Majlis Jubaida ini praktek, insya Allah udah gak lagi ngejar kupu-kupu. Tapi apa? Rezeki yang datang ke kita. Amin. Kekayaan gak usah dikejar, kekayaan yang mengejar kita. Mau begitu mau? Mau ya? Makanya saya bilang kemarin, kalau Majlis Jubaida ini semua anggotanya kaya raya, perjalanannya jangan berhenti, kita naginya jangan. Yang berhenti itu masih kotak. Kamu bang siapa tadi tadi? 2.000, 3.000, 10.000. Kalau udah pada kaya semua nggak perlu ngasih itu. Nomor rekeningnya jadi tampung setiap Jumat. Dari masing-masing jemaah 2 juta. Udah jadi apa tuh coba Majlis Jubaida? Ngalahin nggak dari kegiatan-kegiatan yang lain? Seperti itu. Terus belajar tentang mempelajari data ekonomi umat. Kita mutolaah kepada para sahabat yang hidup di zaman para nabi. Kita takar kekayaan tercatat. Kekayaan Umar bin Khattab mewariskan 70.000 properti ladang pertanian seharga masing-masing 160 juta. Total 11,2